بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu mengenai beberapa perintah, larangan dan juga ibrah dalam Al-Quran. Yang saya maksud di sini adalah beberapa perintah dan larangan yang mungkin tidak semua orang membaca. Kalau perintah salat, perintah puasa, perintah zakat, perintah sedekah, yang itu sudah sangat populer, kita semuanya sudah mengetahui kalau hal-hal yang demikian. Tetapi ada beberapa hal yang ini memang juga kadang jarang ditulis dalam buku-buku tertentu. Tetapi bagaimanapun, ini adalah bagian dari ajaran agama kita. Yang pada kesempatan malam hari ini yang sebagiannya saya sampaikan karena banyak, insya Allah akan berlanjut. Yang kemarin, yang pertama sudah saya sampaikan, yaitu larangan menghina keyakinan atau sesembahan Tuhan agama yang lain. Jadi kita tidak boleh menghina agama lain ataupun Tuhannya, sesembahannya, karena mereka nanti akan membalas, akan menghina sesembahan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi watak manusia, kalau dihina tentunya pasti tidak terima. Kita juga tidak diterima kalau dihina, maka kadang ketika kita tidak sabar, maka kita juga akan menghina. Demikian juga orang lain, juga demikian. Saya ulang aja sebentar, sekilas saja. Dalam surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, dan janganlah kalian menghina sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Apapun yang disembah, meskipun yang disembah patung ataupun pohon-pohon yang dianggap keramat, karena memang keyakinannya beda, tidak boleh dihina. Yang boleh kita mendakwai, menyadarkan, jadi tidak boleh menghina Tuhannya. Karena apa? Fayasubbullaha, karena mereka nanti akan membalas, akan menghina Allah dengan melampaui batas. Fayasubbullaha adwa bighairi ilmin, tanpa ilmu, karena memang mereka tidak beragama Islam, ya menghina juga sekenanya. Maka yang demikian itu dilarang oleh Allah. Ya biarkan saja, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Nah, itu toleransi di dalam masalah beragama. Kemudian yang kedua, larangan mengikuti orang secara mutlak atau taklid buta. Nah, ini sebagian kalangan masih ada yang begitu, pokoknya kalau sudah ucapannya si A, si B yang mempunyai gelar macam-macam umpamanya, kita tetap tidak boleh mengikuti secara mutlak, tidak boleh taklid buta, karena yang namanya manusia, itu juga tidak ada yang benar mutlak. Manusia itu kadang benar, kadang juga salah.
di dalam surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan Allah, Al-Qur'an, qalu, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana, tetapi kami mengikuti apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak kami. Jadi mereka menolak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati, kami jumpai oleh yang pernah dikerjakan oleh nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Yang kita bertemu langsung paling dekat ya bapak. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nah, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini yaitu ketika Rasulullah mendakwai kaum Yahudi. Di sini diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi, ini yang diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk Islam. Lalu mereka menjawab bahwa mereka hanya mau mengikuti apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka, nenek moyang mereka yang melakukannya. Jadi mereka tidak menerima apa yang didakwakan Nabi, karena mereka hanya mengikuti apa yang telah mereka dapati dari nenek moyang mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ini menurunkan ayat ini, jadi kita tidak boleh taklid buta, karena bagaimanapun juga manusia kelak nanti juga akan dipinta pertanggungjawaban dari apa saja yang mereka kerjakan. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal afidata kullu ulaika mas'ulun. Jadi janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu, karena pendengaran, penglihatan, hati, semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi tidak ada alasan saya tidak tahu kok tidak cari ilmu. Di situ jadi kewajiban kita untuk mencari ilmu. Jadi tidak bisa kita nanti saya hanya ikut. Alasan yang demikian nanti tidak akan diterima oleh Allah dari kiamat. Maka disitulah pentingnya kita selalu thalabul ilmi. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan muamalah kita. Ketika kita berhutang piutang, maka di sana ada beberapa tuntunan dari Al-Quran dan juga hadis Nabi. Memberi tenggat waktu kepada orang yang berhutang apabila dia dalam kesempitan, sudah waktunya membayar tapi ternyata belum punya uang, maka Al-Quran memerintahnya. Al-Quran memerintahkan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, sudah berusaha tetapi ternyata usahanya belum juga berhasil, padahal waktu nyaur utang sudah jatuh tempo, tetap belum punya uang, maka fanadhiratun, berilah tangguh ila maisarah, sehingga dia mempunyai kelapangan, sehingga dia mendapatkan uang untuk mengganti. Wa anta saddaquna, bahkan jika kamu mensedekahkan, udah tidak usah dibayar, tidak apa-apa. Itu sebagai sedekah, karena memang betul-betul kesulitan orang yang berhutang tadi, sedangkan kita masih punya kelebihan harta, maka
ketika kita membebaskan, nah itu sebagai sedekah. Wa anta saddaqu khairul lakum. Dan jika kamu mensedekahkan, maka yang demikian itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi kita mengikhlaskan, nah maka disamakan dengan kita bersedekah. Di masa jahiliyah, seseorang di antara mereka berkata kepada orang yang berutang kepadanya, jika masa pelunasan utangmu telah tiba, maka ada kalanya kamu melunasinya atau kamu menambahkan bunganya. Nah, munculnya riba waktu itu, padahal awalnya tidak ada perjanjian riba, tetapi ketika sudah jatuh tempo kok tidak bayar, nah maka di situ kadang diminta tambahan, ada riba dulu kepada zaman jahiliyah. Imam Ahmad meriwayatkan, ini juga saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Kita baca aja terjemahnya karena agak panjang. Dari Buraidah bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan masa tangguh kepada orang yang kesulitan, maka baginya untuk setiap harinya pahala sedekah yang semisal. Nah, dengan piutangnya, ada orang yang hutang pada kita 100.000, tetapi pada saat jatuh tempo kok belum bisa membayar, nah kita kemudian memberi tangguh, nah maka selama dia belum bisa membayar, nah maka setiap harinya kita diibaratkan bersedekah 100.000. Nah, itu luar biasa. Tapi karena kadang orang juga tidak sabar, pokoknya harus diganti. Kemudian Buraidah menceritakan pula bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan masa tangguh kepada orang yang sedang kesulitan, maka pahalanya sedekah yang semisal dengan piutangnya untuk setiap hari. Oh, ini diulang, diulang, hampir sama, maksudnya sama. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku telah mendengarmu mengatakan, barang siapa yang memberikan masa tangguh kepada orang yang kesulitan, maka pahala sedekah yang semisal dengan piutangnya untuk setiap harinya. Kemudian aku pernah mendengarmu bersabda juga, barang siapa yang memberikan masa tangguh kepada orang yang dalam kesulitan, maka pahalanya 2 kali lipat. 2 kali lipat sedekah piutangnya untuk setiap harinya. Beliau bersabda, baginya pahala sedekah seputar piutangnya untuk setiap harinya sebelum tiba masa pelunasannya. Jadi sebelum tiba masa pelunasannya maka pahalanya sama. Tapi kalau sudah melewati masa pelunasannya dia tetap memberi tangguh, nah itu yang 2 kali lipat. Dan apabila masa pelunasannya tiba lalu ia menangguhkannya, maka baginya untuk setiap hari pahala 2 kali lipat. Jadi sebelum masa tangguh yang kedua tadi sudah diberi tangguh seminggu, nah, maka setiap hari dia mendapat pahala semisal sedekahnya. Diberi tangguh seminggu, sudah jatuh tempo lagi kok ternyata masih belum bisa membayar, nah maka ketika memberi tangguh lagi yang kedua, nah maka setiap harinya mendapatkan pahala 2 kali lipat piutangnya. Nah begitu, karena ada 2 hadis tadi, nah, maka kemudian ada sahabat Buraidah yang bertanya, mana yang benar wahai Rasulullah. Nah kemudian Rasulullah menjelaskan, jadi kalau yang semisal adalah ketika belum jatuh masa tempo, nah yang 2 kali lipat adalah ketika sudah jatuh masa tempo. Berikut hadis berikut kita baca juga terjemahnya karena agak panjang. Riwayat Imam Ahmad juga, ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, bahwa Abu Qatadah mempunyai piutang pada seorang lelaki. Abu Qatadah memang salah satu seorang yang dermawan dan juga orang yang berkecukupan, tapi masih di bawahnya
Abdurrahman bin Auf dan Utsman, karena yang terkenal kaya raya pada zaman itu adalah Abdurrahman bin Auf dan Utsman. Qatadah mempunyai piutang pada seorang lelaki. Setiap kali ia datang untuk menagih kepada lelaki itu, maka lelaki itu bersembunyi menghindar darinya. Maka pada suatu hari ia datang untuk menagih lagi. Lalu dari rumah lelaki itu keluar seorang anak kecil. Abu Qatadah menanyakan kepada anak itu tentang lelaki tersebut. Si anak menjawab, dia berada di dalam rumah sedang makan ubi, makanan orang miskin waktu itu, tidak disebutkan ubi jenis apa itu. Lalu Abu Qatadah menyuruhnya, hai fulan, keluarlah, sesungguhnya aku telah tahu bahwa kamu berada di dalam rumah. Maka lelaki itu keluar, dan Abu Qatadah bertanya, mengapa engkau selalu menghindar dariku? Lelaki itu menjawab, sesungguhnya aku dalam kesulitan, aku tidak memiliki sesuatu pun untuk melunasi utangku padamu. Abu Qatadah berkata, beranikah kamu bersumpah dengan nama Allah bahwa kamu benar-benar dalam kesulitan? Ia menjawab, iya. Maka Abu Qatadah menangis, kemudian ia berkata, ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang kepadanya atau menghapuskannya, maka dia berada di bawah naungan arsy kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, ini bagi siapapun yang mempunyai piutang, kemudian ternyata yang berhutang kepada kita ada kesulitan, memberi tangguh adalah suatu keutamaan yang luar biasa. Nanti di hari kiamat di antara fadilahnya akan dinaungi di bawah arsy, di bawah naungan arsy nanti. Nah, di antara etika berhutang, dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seseorang yang bersikap toleran ketika menjual, ketika membeli, atau ketika ia menagih utang. Jadi kadang dalam jual beli ada penjual ataupun pembeli yang kadang suka tidak terima, kadang mau suka mencela. Nah, maka bagi yang toleran, memahamilah kalau ada kurang sedikit, ada cacat sedikit, maklum, kadang ada harus betul-betul sesuai. Nah, tapi kadang yang namanya masalah dunia yang kadang tidak sama persis, cuma ada kurang sedikit dimaklumilah. Tapi kadang ada pokoknya harus seperti yang dijanjikan, tidak boleh kurang sedikit pun. Nah, tapi kalau kita toleran, sudah tidak apa-apa kurang sedikit, baik ketika kita sebagai pembeli ataupun penjual, ataupun ketika kita menagih hutang. Ketika kita toleran, maka doa Rasulullah, semoga Allah merahmati orang yang toleran dalam menjual, dalam membeli, dan juga dalam menagih hutang. Nah, kemudian hadis yang menguatkan ayat Al-Quran yang di atas tentang memberi tangguh. Man andhara mu'siron, barang siapa yang memberi tangguh orang yang dalam kesulitan, awadha'a anhu, atau bahkan membebaskan hutangnya, sudah disedekahkan, adhallahullahu fi dhillihi, maka Allah akan menaunginya dalam naungannya nanti pada hari kiamat. Kalau di dalam hadis yang populer kan ada sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana nanti Allah akan menaunginya di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah, yaitu di saat nanti di padang mahsyar, ketika kita dibangkitkan dari alam kubur pada hari kiamat nanti. Jadi tidak ada naungan
kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan yang dinaungi, tetapi yang muksiron yang ini tidak disebutkan dalam kelompok 7 itu tapi ini hadis tersendiri termasuk yang akan mendapat naungan adalah orang yang memberi tangguh, seorang piutang yang memberi tangguh kepada orang yang berhutang ketika yang berhutang ada kesulitan, belum punya uang untuk mengembalikan hutangnya. Berikut hadis riwayat coba di sini Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Arnaud yang bersumber dari Abu Yasar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, barang siapa yang senang atau ingin ayyudhillallahu azza wa jalla, yang ingin dinaungi oleh Allah azza wa jalla fi dhillihi, dalam naungannya nanti di hari kiamat, fal yundhiril mu'sir, hendaklah ia memberi tangguh orang yang mempunyai kesulitan dalam membayar hutang, auliyadha anhu, atau bahkan dia membebaskan dari hutangnya, menyedekahkan ketika memang kondisinya sangat berat, masih sulit untuk mengembalikan, sedangkan kita cukup, maka ketika kita membebaskannya, nah itu adalah salah satu yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Dari Sulaiman bin Buraidah, kalau ini hadis penggalan yang sudah kita baca di atas yang panjang tadi. Man andhara muciron falahu bikulli yaumin mislaihi shadaqah, barang siapa yang memberi tangguh pada orang yang kesusahan membayar hutang, baginya sedekah setiap harinya 2 kali lipat. Di sini ada kata mislaihi, tapi terjemahnya yang kurang lengkap. Jadi baginya sedekah 2 kali lipat yang ia hutangkan dari piutangnya. Qala lahu, maka ada seorang yang bertanya, bikulli yaumin shadaqatun, kalau setiap hari baginya adalah sedekah semisal yang ia hutangkan, au yukhillat dainu, atau yang ia membebaskan hutangnya itu. Fa idza khallat dainu fa andarahu falahu bikulli yaumin mislaihi shadaqah. Ketika sudah jatuh tempo masa hutangnya, enggak, dia tetap memberi kelonggaran, maka baginya 2 kali lipat sedekah. Ini terjemahnya kurang pas, dia baginya sedekah sepertinya. Tapi kalau bahasa hadisnya mislaihi, 2 kali lipat. Kalau mislihi, nah itu sama. Tapi di sini bahasanya mislaihi, nah itu 2 kalinya, 2 kali yang semisal. Nah maksudnya begitu. Kemudian dari Abu Hurairah, kana tajirun yudayinun nas, dulu ada seorang pedagang yang biasa memberikan pinjaman kepada orang. Fa idza ra'a mu'siran, ketika ia melihat orang yang berhutang tadi kesulitan, qala li fityanihi, maka dia berkata kepada budaknya, kalau sekarang ya pembantunya, terjemahnya budak, seharusnya kalau budak juga kurang tepat. Fityanihi itu kan arti asalnya pemuda, pembantunya. Maka dia akan berkata kepada pembantunya, tajawazu anhu, bebaskanlah dia, maafkanlah, maksudnya jangan ditagih dulu. Tajawazu anhu, la'allallahu, semoga Allah ayatajawaza anna, semoga Allah juga akan membebaskan kita. Fatajawazallahu anhu, maka Allah pun memberikan ampunan
Nah ini terjemahnya kurang satu, nggih. Maka Allah pun memberikan pengampunan padanya. Ini terjemahnya cuma sampai semoga Allah memberikan ampunan pada kita. Semoga Allah pun, nah, terjemahnya ini yang 2 kali. Saya belum nyermati terjemahnya, berarti ini ada satu terjemah yang kurang. Maka Allah pun memberikan ampunan kepadanya. Nah itu seorang pedagang yang suka memberi hutang kepada para pelanggannya mungkin, tetapi beliau berpesan kepada pembantunya kalau dia memang kesulitan ya sudah biarkan, maafkan. Semoga dengan kita memaafkan Allah juga akan memaafkan kita. Nah, maka di sini disebutkan fatajawazallahu anhu, maka Allah pun memberikan pengampunan padanya. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari, ini nomor sekian. Dan hadis berikut riwayat Imam Ahmad yang agak panjang, saya baca saja terjemahnya. Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat. Lalu Allah berkata, yang artinya lihatlah amalannya. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Rabbku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan. Dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri kemudahan. Begitu pada setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberinya tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya. Lantas Allah pun berkata kepada malaikat, yang artinya aku lebih berhak untuk memberi kemudahan. Nah, ini orang itu pun akhirnya diampuni. Jadi urusan dunia, urusan Bani Adam, sesama anak Adam, urusan dunia ketika dia memudahkan kepada saudaranya, nah maka nanti di akhirat akan dimudahkan oleh Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, man yassarallahu musliman yassarallahu lahu yaumal qiyamah. Belum saya sebutkan di sini, kebetulan saja saya hafal. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada saudara muslimnya ketika di dunia, maka yassarallahu lahu yaumal qiyamah, Allah akan memberikan kemudahan nanti pada hari kiamat. Nah begitu, Kemudian masih ada hadis dari Hudzaifah, hadis riwayat Imam Bukhari nomor sekian. Saya baca saja terjemahnya, saya gedekan dulu. Beberapa malaikat menjumpai ruh orang sebelum kalian untuk mencabut nyawanya. Cerita dulu, Rasulullah bercerita beberapa malaikat menjumpai ruh sebelum dicabut, ditanya ruhnya. Kemudian mereka mengatakan, apakah kamu memiliki sedikit dari amal kebajikan? Kemudian ruh mengatakan, dulu aku pernah memerintahkan pada budakku untuk memberikan tenggang waktu dan membebaskan utang bagi orang yang berada dalam kemudahan untuk melunasinya. Lantas Allah pun memberikan ampunan padanya. Ini seharusnya muksiri, orang yang kesulitan, seharusnya begitu terjemahnya. Jadi urusan hutang piutang, ketika kita toleran, kita sangat memberi tangguh atau bahkan membebaskan, ternyata pahalanya luar biasa. Tapi sebaliknya, bagi yang berhutang, kalau sudah punya ya segera dibayar, karena menunda-nunda pembayaran hutang adalah kezaliman. Madlul ghani dzulmun. Nah, ini hadis yang sangat populer yang riwayat Imam Bukhari, menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang cukup ghani, kaya, itu adalah satu kezaliman. Jadi kalau memang punya ya segera dibayar, tidak ditunda-tunda. Nah demikian yang kaitannya tentang masalah hutang piutang. Ketika kita berpiutang, kita memberikan kemudahan tangguh bagi orang yang kesulitan,
nah maka pahalanya sangat luar biasa. Jadi sudah disebutkan beberapa keutamaannya ya. Tapi sekali lagi bagi yang berhutang ketika memang sudah mampu membayar, uangnya ada untuk membayar, juga segera dilunasi, karena menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang kaya yang mampu adalah satu kezaliman ya. Berikut perintah di dalam Al-Quran ya, mendamaikan orang yang berselisih ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu, jika ada dua kelompok di antara kaum mukminin yang sedang berselisih, kalau di sini kaitannya berperang ya, sedang berperang. Kita ya tidak harus berperang lah, kalau lebih tepat bahasanya di sini berselisih ya. Fa aslihu bainahuma, ketika mungkin kita bisa mendamaikan maka didamaikan ya. Kalau yang kita tahu, kita kenal, nah kita bisa mendamaikan ya, sebaiknya kita berusaha untuk mendamaikan ya. Tidak harus dibawa ke pengadilan, karena kalau sudah ke pengadilan, nah apalagi di kita pengadilan kan ribet banget ya, sidang sampai beberapa kali ya, memakan waktu, memakan biaya, seharusnya bisa untuk bekerja. Nah ini setiap hari disibukkan ke pengadilan, ke sidang, nah tentu menjadi sesuatu yang membuang waktu atau bahkan juga biaya ya, karena pengadilan itu juga ada biayanya ya. Nah, kalau apalagi bagi yang kalah, kalau urusan perdata, nah kita akan kena denda yang luar biasa. Nah maka selama bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya, ketika kita mampu tentunya. Nah kalau tidak mampu ya gugur kewajiban. Ketika kita tahu kita mampu, nah sebisa mungkin kita mendorong di antara dua orang atau dua kelompok yang berselisih, nah itu didamaikan ya. Ya kalau ini kaitannya sedekah ya, kalau ini sudah sangat populer ya. Menggunakan sebagian harta untuk membantu orang lain. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah Allah menjadikan kamu menguasainya, yang telah direzekikan oleh Allah kepada kita. Maka orang-orang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Lahum ajrun kabir, bagi mereka yang menafkahkan sebagian hartanya adalah pahala yang besar. Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis yang bersumber dari sahabat Mutarrif, Mutarrif yakni Abdullah bin Sahir. Kala ia bercerita, intahautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu. Aku pernah mendengar Qatadah menceritakan dari Mutarrif ibnu Abdullah, yaitu ibnu Sihir, dari ayahnya yang telah menceritakan bahwa ketika ia sampai kepada Rasulullah, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermegah-megahan telah melalaikan kamu alhaakumut takatsur. Yaqulu ibnu Adam, anak Adam mengatakan, mali mali, mana hartaku, mana hartaku. Nanti ceritanya di hari kiamat. Padahal tidak ada baginya dari hartanya kecuali apa yang telah ia makan lalu lenyap, atau yang kamu pakai lalu rusak, atau yang kamu sedekahkan maka kamu teruskan. Nah, di harta kita kalau kita sudah mati ya apa yang sudah kita pakai, apa yang kita makan, kalau makanan, kalau baju yang apa yang kita pakai, atau yang disedekahkan. Nah kalau yang disedekahkan, nah pahalanya nanti yang akan didapat. Jadi kalau yang belum dimanfaatkan, nah pada dasarnya itu bukan hartanya. Imam Muslim meriwayatkan melalui Syu'bah dengan sanad yang sama,
Kemudian di dalam riwayat itu ada tambahan wa ma siwa dzalika. Adapun selain itu yang 3 hal tadi yang sudah dimakan, kalau makanan yang sudah dipakai atau yang sudah disedekahkan, wa ma siwa dzalika, yang selain itu fadhahibun, maka akan lenyap, wa tarikuhu linnas, dan ia meninggalkannya untuk orang lain, ya ahli warisnya. Jadi sudah bukan hartanya, dia sudah tidak bisa menikmati. Yang ia nikmati ya sedekahnya terutama, ya, yang bisa dinikmati nanti di akhirat. Kalau yang sudah dimakan ya selesai, apa yang dia pakai ya ketika di dunia, tetapi yang bisa ia bawa sampai akhirat nanti adalah apa yang ia sedekahkan. Ini tidak ada kaitannya dengan sedekah hadis ini, masuk di sini, tidak perlu saya baca karena tidak ada kaitannya dengan sedekah ini. Berikut, perintah bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya larangan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan, yang mungkin kadang kita suatu saat mengalami. Nah, di sana ada pilihan, tapi kalau hal itu menjerumus kepada hal yang maksiat, nah maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah ini ayatnya jelas dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ditolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam membangun masjid atau menolong seseorang yang memang membutuhkan. Nah, itu tentunya bir, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tetapi tolong menolong dalam berbuat dosa, menyediakan tempat untuk berjudi, wah tentu sesuatu yang sangat dilarang, atau kita tidak minum minuman keras tapi kita menyediakan tempat untuk minum minuman, nah itu secara hukum juga dosa, tidak boleh, karena itu berarti tolong menolong dalam perbuatan dosa, atau apa sajalah. Prinsipnya ketika kita tahu hal itu mendatangkan dosa atau mendatangkan permusuhan, nah, menjadikan tidak damai, nah maka kita tidak boleh menolong, kita tidak boleh saling membantu di sana. Nah yang mungkin kadang di masyarakat juga ada seperti itu, kalau hal-hal yang menjerumus kepada kesyirikan, nah maka kita tidak boleh ikut membantu di sana. Kalau kita jelas tahu perbuatan itu mendorong kepada kesyirikan, nah maka kita dilarang untuk bekerja sama. Tapi sebaliknya, nah kalau kita bisa mengingatkan, kita mencegah, nah seharusnya kita mencegah. Masih tinggal 2 menit, saya kira sementara begitu. Masih ada beberapa hal, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini sebetulnya masih ada beberapa hadis tentang itu, memberi kesempatan bagi yang mungkin sudah batal untuk berwudu, insya Allah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.